wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Malinau, Bapak Dr. Baharudin. Yang kami hormati, yang kami banggakan, para wakil kepala madrasah di bidang kurikulum dan kesiswaan yang bisa hadir bersama-sama kita. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ibu, orang tua, wali murid, terima kasih atas kehadirannya yang alhamdulillah di pagi ini saya lihat dalam beberapa kali pertemuan kayaknya ini yang paling banyak. Artinya ketika orang tua sudah peduli, ya, sudah peduli dengan keadaan anaknya di madrasah, ketika diundang, insya Allah ini ada tanda-tanda madrasahnya menjadi lebih maju. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari Kementerian Agama yang memang membawahi fungsi pendidikan Islam, salah satunya adalah yang menjadi wilayah pembinaan kami adalah madrasah. Jadi di Kemenak itu, di Kementerian Agama, ada yang namanya seksi pendidikan Islam. Di seksi pendidikan Islam itu dia melakukan pembinaan, pengawasan terhadap madrasah, kemudian terhadap pendidikan Islam yang ada di sekolah umum maupun di pondok pesantren, jadi yang menjadi fungsi dari pendidikan Islam. Dan alhamdulillah kita lihat madrasah di Kabupaten Malinau walaupun tidak banyak, ya, kita lihat madrasah Sanawiyah Negerinya cuma ada satu. Yang swastanya cuma ada Madrasah Sanawiyah Al-Khairat Putra. Kemudian Madrasah Ibtidaiyahnya juga swasta, Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah. Kemudian yang RA-nya ada yang tingkat PAUD, TK, ada RA Al-Falah. Kemudian Ibtidaiyahnya alhamdulillah ada dua, satunya adalah Darul Hikam yang ada di belakang kantor bupati, baru buka tahun ini. Kemudian untuk aliyahnya, madrasah aliyahnya ada di Madrasah Aliyah Al-Khairat Putra dan MAN 1 filial di bawah Mandungan masih. Nah, ini kita harapkan ke depannya mudah-mudahan ini juga bisa berkembang ke depannya dengan lebih baik. Terkait dengan fungsi pendidikan yang ada di seksi pendidikan Islam, memang kami melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap madrasah-madrasah yang ada, khususnya madrasah Sanawiyah Negeri yang memang langsung di bawah Kementerian Agama. Kalau yang swasta kan ada yayasannya. Jadi kalau yang negeri memang langsung di bawah pengawasan kami. Kami agak lebih mudah untuk memonitornya atau agak lebih mudah untuk melakukan pembinaan karena gaji mereka, tunjangan mereka di Kementerian Agama. Jadi kalau ada macam-macam, kami bisa melakukan penekanan-penekanan. Nah ini alhamdulillah saat ini kita lihat usianya walaupun MTSN ini sudah tidak muda lagi, dengan berkembangnya waktu, ya kita lihat perkembangannya semakin hari semakin membaik. Khususnya terkait sarana dan prasarana, tahun kemarin ya 2025 kita dari Kementerian Agama pusat dapat SBSN berupa tadi sudah disampaikan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri, berupa laboratorium dan perpustakaan. Mudah-mudahan dengan fasilitas-fasilitas yang semakin tahun semakin dilengkapi ini akan memberikan gairah khususnya untuk anak-anak kita belajar lebih tekun lagi, ya, belajar lebih tekun lagi. Dan ini harapan kita juga tentunya keberhasilan sebuah pendidikan itu tidak lepas dari berbagai aspek, ya.
baik anaknya sendiri, kemudian juga guru-gurunya, lingkungannya, khususnya juga orang tua. Dukungan orang tua di sini sangat penting sekali. Bagaimana bisa mendukung pendidikan anaknya, ya, karena sebagian besar anak itu kehidupannya adalah di rumah. Jadi ini mohon dukungan. Insya Allah kalau semua dikeroyoki dari sekolahnya dan kementerian agamanya, kemudian dari anaknya, dari orang tuanya, insya Allah apa tadi yang dipaparkan oleh kepala madrasah Sanawiyah Negeri terkait dengan visi misinya itu insya Allah akan tercapai, ya. Yang pertama tadi terkait dengan misinya, ya. Misinya yang pertama tadi disebutkan adalah madrasah maju, ya kalau nggak salah ya. Madrasah maju, bagaimana madrasah itu bisa maju dilihat dari berbagai aspek, yaitu terkait dengan sarana prasarananya tentunya, kemudian juga pembelajarannya. Jadi jangan sampai nanti sarana prasarananya sudah terpenuhi tetapi pembelajarannya masih tidak bisa mengikuti. Nah ini mohon nanti kepada kepala madrasah, kemudian wakakurikulum, wakakesiswaan, dengan adanya fasilitas ini harus juga artinya di manage bagaimana nanti tenaga pendidik dan kependidikannya bisa berjalan sesuai. Jangan sampai nanti punya rumah mewah tetapi keadaannya tidak semewah dengan polesan rumahnya, orangnya. Nah itu, jadi kita bisa berjalan seiringnya, itu harapan kita. Karena kami lihat beberapa pengalaman ya di kota-kota besar, memang sekolah yang berbasis madrasah ini seperti di kota Samarinda, karena saya memang asalnya di kota Samarinda. Kalau yang namanya madrasah itu pasti kedepannya itu pasti digandrungi oleh orang tua wali murid. Karena apa? Mereka bukan hanya diberikan pengetahuan secara umum, tapi pengetahuan agama. Nah itu yang memang orang tua, artinya akhlak di sini dicetak pasti beda. Jadi ini dari perhatian juga ya, khususnya wakaf kesiswaan, bagaimana mencetak salah satunya tadi di misinya adalah akhlak mulia. Bagaimana anaknya berakhlak mulia. Percuma anak-anak memiliki kualitas keilmuan yang tinggi tetapi akhlaknya anjlok. Kita lihat ya, zaman saat ini bagaimana akhlak anak-anak itu sudah turun. Nah ini pembiasaan ini yang harus kita latih. Pembiasaan sejak dini. Artinya ketika datang ke sekolah, anak-anak bersalaman dengan gurunya. Itu hal-hal yang sederhana, tetapi itu menanamkan kepada anak bagaimana dia menghormati gurunya. Itu kalau di sekolah. Artinya itu juga disampaikan disertai juga anak-anak yang di rumah. Jangan sampai anak-anak turun keluar dari rumah itu tidak pamit ke orang tua, tidak salaman, atau malah mengamuk, tidak dikasih uang mengamuk. Itu nanti akan berpengaruh bagaimana dia mau menerima pelajaran. Kalau yang di rumah saja orang tuanya, anaknya turun, orang tuanya tidak ridho, itu harus diperhatikan. Itu hal-hal kecil sebenarnya, tetapi hal-hal kecil itu kalau menjadi kebiasaan, itu misalnya bersalaman, pamit dengan orang tua pasti akan lega. Ya enggak, ibu, bapak. Kalau anak-anak beda, anak-anak yang turun cut langsung. Beda dengan anak-anak yang turun salaman. Ada anak-anak yang turun sekolah, pamit, cium ke orang tuanya. Itu beda perasaan orang tua. Ada perasaan bahagia. Nah, ketika perasaan bahagia itu ada pada orang tua, dengan sendirinya perasaan ridho itu akan keluar. Tetapi ketika anak keluar dari rumah sudah ada mengamuk, sudah ada marah, kita marah, itu sudah dipastikan anak-anak akan susah mendapatkan ilmu. Ketika mereka tiba di sekolah dengan kondisi yang demikian, pasti di sekolah juga tidak akan mood, ya, tidak akan bahagia. Jadi ciptakanlah kebahagiaan itu dari rumah supaya anak ketika sampai di sekolah juga dalam kondisi yang bahagia. Yang dalam kondisi bahagia juga guru-gurunya harus menyambut dalam keadaan bahagia. Jadi jangan sampai juga guru-gurunya, tenaga pendidikan kependidikannya masalah di rumah dibawa di sekolah campur adukan, jangan sampai demikian.
Jadi kita di sini berusaha profesional, ya, karena guru-guru juga kedepannya akan menjadi guru-guru yang profesional dengan adanya sertifikasi. Nah ini harapan kita, karena apa? Kita ini kedepannya anak-anak yang kita hasilkan kedepannya itu bisa menuju generasi emas, ya, 2045 Indonesia. Cita-citanya akan menjadi generasi emas, tapi bagaimana kita bisa menciptakan generasi emas itu kalau tidak dimulai dari rumah tangga kita sendiri, itu akan sulit. Nah ini, jadi harapan kita itu ada kerjasama dari orang tua di rumah maupun ada guru-guru di sekolah. Kemudian visi yang kedua tadi terkait dengan generasi Quran. Nah ini memang di madrasah inilah yang harus dijual, ya, karena sekolah-sekolah yang artinya menjadi rebutan di masyarakat itu bagaimana bisa anak-anaknya itu bisa ada lebih daripada anak-anak yang di sekolah umum. Nah ini kami dulu juga sekolah di madrasah, saya dulu di madrasah Aliyah di Min 1 Samarinda. Memang itu setiap minggu itu hafalan juz 30. Kalau tidak hafal nanti besok bayar hutang lagi, kalau tidak hafal dibayar lagi. Dan alhamdulillah itu manfaatnya sampai sekarang. Kalau kita sholat, ayat-ayatnya sudah banyak, ayat-ayat pilihan, tidak ayat-ayat full. Ya, itu bedanya kalau kita di madrasah ya, karena banyak hafalan surah-surah pendek itu jadi modal kita ya ketika kita melakukan sholat. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kami sangat apresiasi sekali untuk program ke depan. Mudah-mudahan kita bisa walaupun istilahnya 2 juz, 1 juz istilahnya diberikan ke anak-anak kita itu bisa terlaksana, ya. Memang awalnya memang sulit, tetapi kalau tidak dimulai tidak akan bisa. Dan kita tidak, anak-anak sedari dini harus kita berikan tantangan. Jadi jangan diberikan kemudahan. Kalau kemudahan nanti ketika dia sudah dewasa, dia seakan-akan semua hidupnya mudah, tapi akhirnya nanti terbalik jadi susah. Tapi kita lihat orang-orang sukses, ya, orang-orang sukses yang orang besar itu pada awalnya dia hidupnya susah, tapi karena mau berjuang akhirnya bisa sukses. Nah itu kita harapkan anak-anak kita. Jadi istilahnya jangan terlalu fasilitas terlalu dituruti, tetapi anak tidak diberikan untuk berjuang. Jadi anak sedini mungkin diberikan bagaimana dia mau berjuang, tetapi jangan pakai kekerasan, ya. Kalau nggak pakai kekerasan, dipaksa apa juga hasilnya tidak baik. Apalagi kita nanti di Kementerian Agama yang di madrasah ini menerapkan kurikulum berbasis cinta. Nah tadi saya sampaikan kepala madrasah, kurikulum berbasis cinta. Apa itu kurikulum berbasis cinta? Jadi Menteri Agama kita yang sekarang ini program beliau menyampaikan terkait dengan kurikulum berbasis cinta. Jadi diberikan pendidikan itu yang dilaksanakan baik itu pendidikan yang dilaksanakan baik kurikuler maupun kurikulernya itu semua berbasiskan cinta. Jadi tidak ada lagi guru itu menyampaikan, memberikan pembelajaran itu dengan kekerasan. Kekerasan itu bukan cuma kekerasan dalam bentuk pukulan dan sebagainya, tapi penekanan juga. Artinya ketika menekan anak itu jangan sampai atau membahasakan dengan anak, karena itu nanti akan dicontoh. Contohnya saja kayak kita ini kan hasil pendidikan orang tua kita sebelumnya. Artinya ketika dulu kita tidak mau, kita jujur, kita berhasil. Tapi pada waktu itu kita masih terkait dengan media tidak seperti sekarang ini. Jadi kalau yang dulu kita menurut saja. Tetapi anak sekarang ketika kita terapkan apa yang kita diberikan oleh orang tua kita lakukan kekerasan, dia akan lari. Karena apa? Banyak media-media sosial yang dia lihat. Nah, dia akan mencari kesenangan yang di lain. Ya, ini akan bahaya. Nanti ketika dia jalannya salah, ini akan lebih bahaya lagi bagi mereka. Makanya kurikulum berbasis cinta ini ke depannya juga kita harapkan jangan cuma dari sekolah. Kalau cuma dari sekolah itu tidak akan susah kita mencapai generasi emas anak-anak kita.
anak-anak yang bergenerasi dengan akhlak yang mulia. Jadi itu dari sekolah dan juga dari lingkungan rumah tangga. Oh Bu, kalau dari anak-anak kalau nggak dikerasi susah Bu, dikerasi aja susah karena kita polanya masih pola pembelajaran orang tua kita dulu. Kita tidak mau belajar bagaimana ibu-ibu ya, jangan cuma buka TikTok, buka YouTube, drakor dan lain sebagainya. Tapi buka pembelajaran bagaimana anak usia sekian, bagaimana caranya kita menghadapi anak usia sekian, bagaimana. Banyak tuh, banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Jadi media-media sosial itu kita gunakan untuk kita belajar bagaimana pengasuhan anak yang sebaiknya sebenarnya. Jadi kita memang tidak bisa menerapkan kayak pola-pola kita dulu, anak kita akan lari ke lain dia. Makanya kita tidak susah kita berhasilnya, ya karena memang zamannya sudah beda. Ya, Ali bin Abi Thalib aja menyampaikan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi jangan kita katakan zamanku dulu itu anak-anak akan boring mendengarnya. Ya, zaman dulu kan ada ini, Jadi jangan sampai kita membedakan antara kita dulu dididiknya begini, anak kita begini. Itu anak-anak semakin jauh. Tapi rangkulah anak. Ya, rangkulah anak dari kecil, biasa kita biasakan dekat dengan mereka. Jadi jangan pakai bahasa yang menyambar, bahasa yang memaki dan lain sebagainya. Karena bahasa orang tua itu sama dengan doa. Sedikit saja kita salah ucapkan, itu ketika malaikat lewat dicatat langsung kejadian itu. Jadi banyak sudah contoh-contohnya kita lihat di media sosial. Itu pembelajaran bagaimana orang tua salah ucapkan, akhirnya mungkin tidak seketika itu Allah mengabulkan ucapan kita, tapi 10 tahun 20 tahun kelihatan kenapa anak ini tidak sukses. Ternyata apa? Dari kecil aja sudah kita sumpah. Nah itu hati-hati dengan ucapan. Kemudian yang program selanjutnya, misi selanjutnya selain tadi berakhlak Qur'ani, kemudian apa lagi? Nah, berprestasi. Terkait dengan prestasi madrasah ini kita ada Olimpiade Madrasah Indonesia. Nah, ini dari tingkat kabupaten, kemudian ke provinsi, ke nasional. Ini harapan saya juga untuk tahun 2026 dan berikutnya, sesuai dengan istirahat kita 5 tahun, paling enggak madrasah negeri ini bisa lebih tampil menonjol daripada madrasah swasta, ya bisa diasah. Mungkin misalnya untuk menguasai satu mata pelajaran, misalnya matematika atau IPA atau IPS, dikhususkan, ya karena saya 2 tahun ini membawa madrasah sanawiyah Al-Khairat dalam 2 tahun berturut-turut ke tingkat nasional. Jadi ini saya bertantangan untuk madrasah sanawiyah negeri, bagaimana 2026 ini ada untuk madrasah sanawiyah lakukan pembinaan bagaimana bisa nanti ikut Olimpiade Madrasah Indonesia sampai ke tingkat nasional. Nah, ini nilai jualnya kan agak lebih nilai kalau sudah sampai di nasional. Karena apa? Kita di Malinau khususnya tidak banyak saingan. Jadi insya Allah kalau kita sungguh-sungguh menjaga pasti bisa kalau dikeroyoki sama-sama. Tapi dikhususkan. Insya Allah tahun ini juga Pak Camat dari Kabit Pedis akan membawa kita nanti kalau memang itu beliau rencanakan, kita akan kunjungan ke Nunukan. Karena ke Nunukan tahun 2025 kemarin membawa 8 anak dari madrasah yang di Nunukan itu swasta semua ke tingkat Olimpiade Nasional dan 1 yang masuk ke tingkat nasional. Ya, ada 1 kalau tidak salah juara medali perunggu ke tingkat nasional namanya Pak Guru yang ikut. Nah, itu dari Malinau, Kaltara, dari Nunukan, Kaltara bisa ditunjuk oleh perunggu pada tingkat nasional. Mungkin harapan juga kita kalau mereka bisa ada swasta, nanti kita yang menjadi banyak fasilitas untuk bisa. Nah itu kita optimis ke depannya. Kemudian prestasi-prestasi tadi disampaikan tidak hanya ada akademik, ada non akademik. Nah itu prestasi anak-anak kita. Jadi kita dorong saja anak-anak apa dia yang memang kalau dia di seni, kita dorong dia di seni.
Kalau memang akademiknya bagus, kita dorong di akademiknya. Jadi memang semua anak itu memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Kalau kita bisa siasati, bisa kita lihat yang mana ini, kita bisa dorong. Jadi jangan kita tekan anak-anak ya. Karena ini saya belajar juga dari anak saya yang kecil, anak saya 2, yang satu memang dari kecil itu prestasinya bagus. Sedangkan yang satu itu dari kecil itu memang karena agak lincah ya kayaknya dia lebih ke alam, susah belajarnya sampai kelas 6 aja kalau menulis huruf itu kalau WA banyak yang ketinggalan. Kalau pakai baju itu kasih kancing itu sampai kelas 3 itu udah betul kancingnya. Kalau pakai sepatu itu kebalik. Ya tapi saya tidak menginginkan, tetap memberi support ke anak saya. Dan alhamdulillah ketika dia kuliah di situ saya lihat perkembangannya luar biasa. Nah, dan anaknya juga, karena apa? Kita tidak pernah sebagai orang tua memberikan keteladanan, kemudian tidak pernah membanding-bandingkan antara si kakak, si adik, tentang kakaknya itu tidak pernah. Jangan sampai terjadi kita membeda-bedakan anak, ya itu akan luka batinnya anak itu akan lebih parah nanti dia benci sama kita. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan. Dia dengan sendirinya nanti akan terjadi potensi-potensinya. Ya karena anak itu tidak ada anak yang bodoh, ya. Tapi anak yang masing-masing diberikan kelebihan, termasuk anak yang berkebutuhan khusus sekalipun, anak-anak yang inklusif sekalipun, ya anak-anak cacat kita lihat betapa yang buta, yang tidak ada tangan, tidak ada kaki, tapi ketika dilihat potensinya itu malah lebih hebat daripada anak-anak yang kita lihat yang sempurna, ya karena motivator nomor 1 dunia itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya yang luar itu betapa dia bisa memotivasi tanpa tangan, tanpa kaki, ini luar biasa, bisa berenang. Kalau kita demikian aja, secara logika kita tidak ada tangan, tidak ada kaki, tapi bisa berenang, itu bagaimana? Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya. Dan sekarang ajidanakum walain kafarutina ada dirasa diri. Jangan ibu-ibu yang suka terlalu banyak mengeluh, apalagi mengeluh di hadapan anak. Ya, nanti anak itu akan hidup itu akan susah aja, jadi tidak ada kebahagiaan. Jadi ciptakanlah kebahagiaan walaupun sekecil mungkin. Anak-anak melihat kita bahagia, itu akan menjadi anak-anak itu istilahnya menjadi luar biasa ininya ke anak-anak ketika kita sebagai orang tua. Dan hati-hati juga ibu-ibu ya, ibu-ibu di sini karena apa? Dia dengan anak-anak ini lebih dekat ya, lebih dekat. Jadi mohon diperhatikan. Ketika ibu-ibu sedih, 2 kali anak-anak lebih sedih. Jadi 2 kali lipat. Ketika ibu-ibu bahagia, anak-anak 2 kali lebih bahagia. Kalau ibu-ibu semangat, anak 2 kali lebih semangat. Kalau ibu-ibu baper, anaknya 2 kali lebih baper. Nah, jadi ini mohon diperhatikan. Dan bapak-bapak juga harus perhatikan ibu-ibu ya, karena ibu-ibu ini lebih kepada perasaan. Jadi beda dengan bapak-bapak yang pakai logika. Nah, ini juga harus bagaimana kita di dalam rumah tangga itu memberikan contoh yang baik. Jangan ibu-ibu dengan perasaannya, dengan perasaannya, bapak-bapak dengan logikanya, dengan logikanya ibu. Kalau tidak baik nanti untuk pengasuhan anak ke depannya. Jadi kemudian yang terakhir itu tadi tentang berwawasan lingkungan ya. Nah ini ekoteologi di Kementerian Agama ini ada program ekoteologi. Nah ya jadi kecintaan salah satunya dengan lingkungan, bagaimana nanti membangun lingkungan kita ya, cinta dengan alam, cinta dengan lingkungan. Nah ini termasuk anak-anak dilatih care dengan keadaan ya Pak Ahmad ya. Jadi lingkungan bagaimana dia peduli, sampah diambil, sampah tidak dibuang sembarangan, sampah dikantongin. Itu hal-hal kecil ya, hal-hal kecil nanti yang guru-guru PAUD, guru-guru TK. Anak-anak memang dilatih sudah. Jadi jangan sampai itu akan menjadi kebiasaan ya. Karena 40 kali dilakukan itu sudah akan menjadi kebiasaan, jadi habit ya, jadi habit. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu juga ini mau merutinkan, ada sholat sunat yang mau dirutinkan 40 kali aja.
Kalau sudah sampai 40 kali ibu tahajud nggak putus itu akan sendirinya itu tidak akan tertinggal. Nah, jadi karena jadi habit sudah. Tapi kalau besok ini apa namanya belum istiqomah nanti itu akan ini. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan baik itu harus dilatih. Jadi kebiasaan kalau memang jadi kebiasaan dilatih 40 kali. Misalnya kebiasaan bersih, kebiasaan bangun pagi. Karena kayak kita aja kalau biasanya sudah dibangunkan jam 4 kita udah bangun, nanti dulu nanti jam 6. Besoknya jam 6 sudah bangun. Nah, tapi kalau dilatih kalau jam 4 langsung bangun, itu terus bisa jadi juga bangunnya karena akan bangun sesuai kebiasaan kita. Nah, itu kebiasaan hal-hal yang demikian. Jadi mudah-mudahan nanti untuk setelah biatanya itu bisa untuk MTS ini ya bisa dilaksanakan ya program-programnya, karena kita ingin juga dengan adanya megah begini gedung tentunya kalau ada hijau-hijaunya, bersih lingkungannya, asli itu anak-anak bisa betah ya, apalagi pagi sampai sore belajarnya itu kalau istilahnya kita belajar yang monoton itu akan anak-anak akan apa namanya bosan ya, bosan. Jadi perlu kecerdasan para guru-guru bagaimana membawa anak walaupun mungkin tidak di dalam kelas, kalau sudah siang itu bagaimana pembelajaran yang biasa kita anggap yang sederhana itu kalau bisa masuk ke otak anak bisa jadi mainstream sangat baik sekali ya, daripada kita yang memaksakan ini harus ini betul itu pengetahuan yang tidak bisa dipaksakan. Jadi beda sudah waktunya, beda sudah zamannya ya, tidak bisa kita samakan dengan aku dulu jalan kaki, kalau aku dulu ini tidak bisa ya, itu zaman sekarang yang harus kita sesuaikan. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan, dan keadaan rutinitas pertemuan ini mungkin nanti bisa diagendakan Pak Ahmad, karena kita perlu silaturahim yang membangun silaturahim antara sekolah dengan orang tua wali murid ini sangat baik sekali untuk nanti supaya anaknya ke depannya bisa berhasil, tidak ada miskomunikasi ya, tidak ada miskomunikasi antara sekolah dengan orang tua. Kalau ada misalnya hal-hal ini dibicarakan baik-baik, karena rumah itu ibarat kalau ada saja yang kasak kusuk yang di rumah tangga kita, kalau ada saja tidak sinkron ayah ibu, itu akan mempengaruhi yang di dalamnya. Kalau sudah mempengaruhi di dalamnya, tidak ada kepercayaan, jauh dari keberkahan. Nah, ini yang harus kita hindari, keberkahan. Kita mau sekolah kita berkah, makanya semuanya harus pikirannya positif. Tidak hanya sekolahnya, gurunya, tenaga pendidikannya yang positif, anak-anaknya positif, tetapi orang tuanya juga harus berpikiran positif. Ketika pikiran positif itu sudah bisa menyatu, insya Allah apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan dari sekolah, apa yang diharapkan dari orang tua, apa yang diinginkan, dicita-citakan oleh anak, insya Allah Allah akan meridhoinya. Ya, mungkin ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Kasih Pendis Kemenang Kabupaten Malino. Satu kata hampir 30 menit bersama dengan beliau. Inti salah satu yang saya serap bahwa sesuatu yang dilakukan dengan berulang kali, 40 kali dilakukan, maka itu akan menjadi habit. Untuk itu mari kita membiasakan diri kita, anak-anak kita untuk selalu berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.